Lo sadar gak sih, banyak banget orang di luar sana yang kerja keras tiap hari, bangun pagi, lembur sampai malam, tapi hidupnya gitu-gitu aja. Selalu ngerasa kurang, selalu ngerasa susah. Padahal ada juga orang lain yang kerja nggak jauh beda, tapi bisa pelan-pelan naik, bisa nabung, bisa investasi, dan hidupnya lebih tenang. Kenapa bisa begitu? Apa karena nasib? Karena keberuntungan? Atau karena kebiasaan? Gue mau jujur aja nih, seringkali bukan karena kita miskin yang bikin kita susah berubah, tapi karena kita punya kebiasaan miskin yang gak sadar kita pelihara tiap hari. Hari ini kita bakal bahas 5 kebiasaan orang miskin yang diam-diam bikin mereka tetap miskin. Dan lo harus hati-hati, karena bisa jadi salah satunya masih lo lakuin sekarang. Gue gak ngomongin miskin dalam arti merendahkan ya, ini soal mindset dan kebiasaan. Karena realitanya, banyak orang yang dulunya nggak punya apa-apa, tapi bisa bangkit karena mereka ubah cara pikir dan cara hidupnya. Sebaliknya, ada juga yang gajinya lumayan, tapi hidupnya tetap seret, stres, dan selalu nunggu tanggal gajian. Fenomena ini bukan soal duit lo berapa, tapi bagaimana lo ngatur, mikir, dan ambil keputusan setiap hari. Gue sering lihat contohnya. Ada temen yang tiap gajian langsung beli barang baru, padahal belum tentu butuh. Ada juga yang bilang, gue pengen kaya, tapi nggak pernah nyisihin uang, nggak pernah belajar soal keuangan. Atau yang lebih parah, suka nyalahin keadaan terus. Ya gimana mau sukses, ekonomi lagi susah. Ya gimana, gaji kecil. Padahal, kalau terus kayak gitu, ya bakal muter di lingkaran yang sama. Jadi, biar lo nggak kejebak di siklus itu, kita bahas satu-satu kebiasaan yang bikin banyak orang susah maju dan mungkin lo juga pernah ngelakuin tanpa sadar. Poin 1, hidup untuk penampilan. Banyak orang miskin mindset karena lebih mikirin kelihatan kaya daripada beneran kaya. Setiap kali punya uang dikit, langsung mikir, gue beli sepatu baru biar keren. Gue nongkrong di tempat hits biar kelihatan gaul. Gue harus upgrade HP biar gak ketinggalan. Padahal orang kaya nggak perlu buktiin apa-apa. Mereka lebih fokus bangun aset daripada bangun gengsi. Contohnya, lo punya 1 juta. Orang miskin mindsetnya, gue bisa beli sepatu baru nih. Orang kaya mindsetnya, gue bisa puter nih 1 juta biar jadi 1,2 juta. Gaya hidup pamer itu mahal banget. Dan lucunya, makin lo kejar pengakuan orang, makin jauh dari kebebasan finansial. Poin 2, gak punya tujuan keuangan. Lo tanya ke banyak orang, lo mau punya berapa tabungan tahun ini? Jawabannya, gak tahu, yang penting cukup. Padahal, cukup itu gak pernah cukup. Lo harus punya tujuan keuangan yang jelas, sekecil apapun. Misal, 6 bulan ke depan gue harus punya dana darurat 5 juta. Tahun ini, gue pengen mulai investasi pertama. Gue mau lunasin semua utang konsumtif sebelum umur 25. Kalau lo nggak punya ranah, lo bakal jalan di tempat. Dan parahnya, lo bakal terus ngerasa kerja keras tapi nggak kemana-mana. Contoh nyata, banyak orang kerja 5-10 tahun tapi nggak punya tabungan karena semua gaji ngalir ke kebutuhan dan keinginan kecil tiap bulan. Padahal, kalau dari awal punya rencana, bisa banget mulai nabung pelan-pelan. Poin 3, mindset korban. Kebiasaan yang paling berbahaya. Selalu nyalahin keadaan. Ekonomi susah, gaji kecil, pemerintah nggak bantu, orang tua nggak modalin. Padahal, lo sadar gak? Banyak orang sukses juga mulai dari nol, bahkan dari posisi lebih susah. Tapi bedanya mereka nggak ngeluh, mereka adaptasi. Selama lo ngerasa hidup lo dikontrol sama orang lain atau keadaan, lo nggak akan pernah jadi pengendali. Orang kaya berpikir, gimana caranya gue ubah keadaan? Orang miskin berpikir, keadaan ini nyusahin gue. Contoh relatable, lo kerja di tempat yang lo benci, tapi nggak pernah coba upgrade skill biar bisa pindah. Lo tahu penghasilan kecil, tapi nggak pernah cari sampingan atau belajar cara dapet income tambahan. Itu bukan nasib, itu kebiasaan. Poin 4, gak mau belajar dan anti perubahan. Kebiasaan selanjutnya, malas belajar. Orang miskin mindsetnya mikir, ngapain belajar? Toh hasilnya sama aja. Padahal dunia berubah cepet banget. Teknologi, peluang, cara kerja, semuanya dinamis.
Kalau lo nggak mau belajar, lo bakal ketinggalan. Dan akhirnya cuma bisa bilang, zaman sekarang susah cari kerja. Padahal yang bener adalah, zaman sekarang susah kalau lo nggak mau berkembang. Contoh nyata, banyak yang masih ngeluh AI bakal ngambil kerjaan manusia. Padahal yang adaptasi malah dapat peluang baru. Atau lo bisa aja mulai bisnis online, tapi males belajar digital marketing. Akhirnya nyerah duluan. Orang sukses itu bukan yang paling pinter, tapi yang paling cepat beradaptasi. Poin 5, boros tanpa sadar. Lo pernah gak sih ngerasa gaji lo hilang aja gitu? Padahal gak beli apa-apa yang gede, tapi kok uang habis aja tiap akhir bulan? Nah, itu karena pengeluaran kecil yang gak lo sadari. Contoh, ngopi 30.000 tiap hari, sebulan bisa hampir 1 juta. Langganan aplikasi yang gak pernah dipakai. Belanja impulsif karena diskon. Dan yang bikin parah, orang miskin suka bilang, ah cuma segini doang, tapi segini doang kalau dikumpulin jadi gunung. Orang kaya bukan yang banyak duitnya, tapi yang tahu kemana duitnya pergi. Mereka tracking pengeluaran, punya prioritas, dan ngerti mana keinginan, mana kebutuhan. Lo tahu gak, semua kebiasaan tadi sebenarnya punya satu akar yang sama. Ketidaksadaran. Bukan karena lo gak mampu, tapi karena lo gak sadar kalau yang lo lakuin tiap hari itu yang nahan lo di posisi sekarang. Bukan sistem, bukan nasib, tapi lo sendiri yang pegang kendali. Dan lo tahu apa yang paling nyakitin? Banyak orang miskin bukan karena kurang kerja keras, tapi karena mereka kerja keras di arah yang salah. Mereka sibuk ngejar gengsi, sibuk nyalahin keadaan, tapi lupa investasi ke diri sendiri. Kalau lo bisa ubah cara pikir, pelan-pelan lo bakal ubah cara hidup lo. Dan dari situ, hidup lo mulai naik kelas. Jadi, dari 5 kebiasaan tadi, coba lo pikir, mana yang masih lo lakuin sekarang? Apakah lo lebih fokus ke penampilan daripada isi dompet? Apakah lo masih nyalahin keadaan? Atau lo udah mulai belajar dan punya arah? Ingat, kaya itu bukan tujuan, tapi hasil dari kebiasaan yang benar. Dan kebiasaan bisa lo mulai hari ini, dari hal sekecil nyatet pengeluaran atau berhenti beli barang yang gak lo butuh. Kalau lo ngerasa video ini nyentil atau bikin lo mikir, jangan lupa like, share, dan tulis di kolom komentar. Gue mulai ubah kebiasaan dari hari ini. Subscribe juga, biar lo gak ketinggalan konten mindset dan finansial lainnya. Karena ingat, lo gak bisa ubah masa lalu, tapi lo bisa banget ubah arah hidup lo mulai sekarang.